Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Lah ketiga hal tersebut inilah yang sebetulnya kalau kita pengen negara kita makmur, negara kita sejahtera. Apalagi kalau kita lihat kekayaan dalam negara kita itu memang sangat luar biasa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ini kan tergantung daripada manusianya itu sendiri. Khususnya adalah orang-orang yang memang diberi mandat, diberi amanah oleh rakyat untuk memimpin negara ini. Bagaimana mengatur negara ini? Bagaimana memberikan satu sistem yang terbaik untuk negara ini? Tapi kan kita bisa melihat kenapa sudah merdeka lama sekali kita masih kalah jauh dengan negara-negara yang belum lama merdeka. Ya karena itu tadi. Padahal kalau kita perhatikan mayoritas di negara kita ini ya Muslim. Kalau mereka mau menjalankan perintah Allah apa yang disampaikan di dalam surat Al-Quran tadi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya pasti kita akan bisa menjadi negara yang betul-betul makmur, betul-betul sejahtera, betul-betul maju. Karena orang tidak mungkin akan mau korupsi. Ya. Apalagi korupsi untuk dirinya sendiri. Untuk menumpuk kekayaannya untuk dirinya sendiri. Karena dia akan ingat bahwa itu adalah perbuatan yang tercela. Bahkan dia harus mau untuk bisa mencegahnya karena dia punya kuasa. Sahabat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Kan kita sudah banyak mendengar ya. Oknum-oknumnya ini banyak sekali ya, mungkin dari posisi atas sampai bawah itu Masya Allah. Kalau kita dengar berita yang melakukan perbuatan-perbuatan merugikan negara itu sendiri. Artinya apa di sini? Selain untuk selalu menyerukan, membuat satu aturan-aturan yang benar. Yang namanya mencegah daripada kemungkaran itu juga kan tidak hanya sekedar ucapan saja. Tidak. Ya. Tidak hanya sekedar demo. Ya malah akibatnya malah mungkin akan merugikan orang lain juga. Ya walaupun boleh-boleh saja karena negara kita itu memang negara demokrasi. Boleh menyampaikan satu pendapat, mengkritik istilahnya, demi kebaikan bangsa kita. Tapi yang terpenting di sini lagi adalah apa? Bagi orang-orang yang memang sudah punya kedudukan dalam bidangnya, khususnya yang berhubungan dengan masalah hukum, dia harus menegakkan keadilan hukum. Hukum harus benar-benar ditegakkan. Oh namanya aturan hukum itu kan sudah jelas, sudah ada aturannya. Tinggal bagaimana menjalankannya. Ini kan sebetulnya kuncinya salah satunya adalah masalah hukum. Hukum yang harus ditegakkan dengan benar. Para pelaku-pelaku yang ada di dalamnya harus menggunakan nalurinya. Harus menggunakan akal sehatnya. Untuk membuat keadilan di negara kita. Ya mereka-mereka ini kalau ingat dengan firman Allah tadi, ya mestinya bisa melakukan.
Tapi ya itu tadi, kebanyakan kita tuh lupa. Atau memang sengaja kita melupakan aturan-aturan yang sudah digariskan di dalam agama. Maka tadi yang terakhir, kalau kita sudah mampu bijaksana, baik itu dalam menyerukan satu kebaikan maupun mencegah kemungkaran-kemungkaran, tentu berikutnya adalah pasti kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, beriman pada Tuhan yang Maha Kuasa. Sebetulnya apapun agamanya, ya, baik Islam maupun non-Muslim, sama saja. Mereka mengajarkan kebaikan, mereka melarang hal-hal yang tidak baik. Tinggal mau nggak sih sebetulnya melaksanakan kebaikan ini? Ya. Mau nggak hati nuraninya itu untuk kemanusiaan? Mau tidak kekuasaan yang dia pegang itu untuk kemakmuran bersama, untuk kesejahteraan masyarakat? Kalau ini semua bisa dilakukan, ya pasti negara kita akan maju luar biasa. Karena apapun di tempat kita tuh ada. Ayo kita mau ngomong apa? Emas ada. Nikel, tembaga, barang tambang banyak. Ya. Kekayaan lautan, udah saya sampaikan tadi. Wah, berlimpah. Hutan, tanah, dan seterusnya. Luar biasa. Ini kalau kita bisa mengolahnya dengan baik, tidak dirusak dengan hal-hal yang tidak benar. Hanya untuk mementingkan kelompoknya masing-masing. Tidak dengan korupsi, tidak dengan suap menyuap dan seterusnya dan seterusnya. Ya pastilah negara kita akan maju. Belum dari sektor pendidikan. Ya, kalau pendidikan di tempat kita, di negara kita ini dikelola dengan baik, dengan sumber alam kita yang banyak berlimpah seperti ini, mesti mampu kita untuk memberikan pendidikan yang baik. Kalau di tempat kita, misalnya saja, ya, pengajar-pengajarnya tidak kurang berkualitas, ya kalau kita banyak uang, kita kaya, negara kita makmur, ya apa salahnya kita mendatangkan pengajar-pengajar yang lebih profesional dari negara lain demi untuk bangsa kita sendiri. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, soal masalah pendidikan ini pun kadang-kadang kita ya terus terang saja memang tertinggal jauh dengan negara maju. Kita pengen nyekolahin anak kita ke sekolah yang punya mutu lebih baik, kan tidak mudah. Artinya apa? Perlu biaya yang luar biasa, biaya yang tinggi. Baru kita mendapat sekolah yang kualitasnya baik. Ya kita tidak mengecilkan negara kita, enggak. Artinya kalau kita bisa mengelolanya dengan baik, sebetulnya hasil kekayaan kita, sebetulnya untuk urusan ekonomi, untuk urusan pendidikan, itu harusnya kita mampu dan jauh lebih mampu daripada negara-negara yang lain. Kadang kita juga sok mikir juga sih, ya, sementara ada beberapa negara di luar itu yang mampu menggratiskan sekolahnya untuk rakyatnya. Sementara kita yang terkenal negara paling makmur, kesuburannya yang saya maksud, kekayaan alamnya. Sementara satu sisi untuk bersekolah saja sangat susah. Banyak orang yang tidak mampu menyekolahkan anaknya dengan baik. Ya karena apa? Karena kemampuan, karena ekonomi.
Mencari pekerjaan susah. Mencari penghidupan susah. Masih banyak hal yang seperti ini. Kalau kita perhatikan di lingkungan kita. Dan tentunya di sini adalah perlunya kita saling mendukung antara rakyat dengan pemerintah, itu saling mendukung. Ada hal-hal yang aturan-aturan yang tidak dilaksanakan dengan baik, ya seyogianya orang-orang yang punya kemampuan memberilah satu nasihat atau kritikan-kritikan, itu yang juga baik demi bangsa kita sendiri. Nah, semuanya itu kalau kita bisa melakukan, saling mengisi dengan kemampuan kita masing-masing, Pak, insya Allah kita menjadi orang-orang yang menjadi umat yang terbaik. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.